Selamat malam, Bang Prasetyo. Pada hari ini tanggal 6 ya, tanggal 6 November 2023, kami selaku kuasa hukum dari Jeniwati datang ke Polda Sumatera Utara dalam rangka mendampingi klien kami Jeniwati untuk memenuhi undangan dari Subdit 3 Unit 2 terkait laporan polisi yang dibuat oleh klien kami Jeniwati pada tanggal 19 Oktober 2003, yang mana ketika itu klien kami melaporkan adanya dugaan tindak pidana kejahatan perlindungan anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi hal ini terjadi ketika pada tanggal 30 September 2023 ya, klien kami juga suami dari Jeniwati, Chin Siong, ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan di depan anak-anaknya. Ketika itu anak-anaknya sudah di dalam mobil untuk diantarkan ke sekolah. Ada 3 anaknya itu, 1 laki-laki, 2 perempuan, ya, ada yang SD dan SMP. Jadi ketika ayahnya ditangkap oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, itu posisinya klien kami Chin Siong, istrinya dan anaknya sudah ada di dalam mobil. Dan tiba-tiba ada petugas dari Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap Chin Siong di hadapan anak-anaknya. Dan ketika itu klien kami Chin Siong turun dari mobil dan mengatakan bahwa dia akan mengantarkan anaknya ke sekolah. Ya, mulanya petugas Satreskrim itu akan berupaya membawa klien kami langsung ke Polres Pelabuhan Belawan. Namun dilakukan komunikasi, negosiasi, akhirnya pihak petugas Polres Pelabuhan Belawan mengizinkan Chin Siong mengantarkan anak-anaknya ke sekolah dengan pengawalan oleh petugas kepolisian. 1 petugas dari Polres Pelabuhan Belawan ikut di dalam mobil yang dikemudikan oleh Chin Siong, dan yang lainnya melakukan seperti pengawalan ya dari belakang sampai kepada tempat sekolah. Ya, dari situ baru klien kami Chin Siong dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan yang selanjutnya diperiksa dengan status tersangka, dan pada tanggal 1 Oktober 2023 ya dia tidak, saya kira maaf, pada tanggal dia ditangkap tanggal 30 Agustus ya, saya ulangi, tanggal 30 Agustus, dan 1 September dia ditahan di rumah tahanan polisi Polres Pelabuhan Belawan. Setelah kejadian itu si Jeniwati menyampaikan kepada kami selaku kuasa hukum, melihat adanya hal yang tidak seperti biasanya perilaku anak-anaknya ini, sehingga kami melakukan komunikasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyampaikan peristiwa yang terjadi. Akhirnya pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merujuk kepada psikolog ya, yang memang menjadi mitra daripada pemerintah kota, dan hasil daripada uji psikologi pada waktu itu dan beberapa waktu kemudian hasilnya keluar, di mana hasil dari
psikolog itu bahwa ketiga anaknya terjadi penurunan minat belajar. Dan selain daripada itu, anaknya mengalami delay traumatik gitu. Karena itulah dalam perjuangan menegakkan kebenaran itu kami melakukan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dari klien kami yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, yang mana sebagai kita ketahui bersama pada tanggal 16 Oktober 2023 pada pukul 10.30 Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili gugatan pra peradilan itu mengabulkan gugatan kami, yang mana dalam gugatan itu ada beberapa diktum putusan itu, antara lain yang menyatakan bahwa segala keputusan dan penetapan yang dilakukan oleh terlapor, dalam hal ini Polres Pelabuhan Belawan, dan kepada pelapor itu dinyatakan tidak sah. Dan pada saat itu juga hakim memutuskan bahwa ketika gugatan kami dikabulkan, maka sejak dibacakan putusan itu memerintahkan terlapor, dalam hari ini Polres Pelabuhan Belawan sebagai tergugat 3 untuk membebaskan klien kami dari rumah tahanan polisi saat itu juga. Namun lagi-lagi klien kami tidak dibebaskan pada saat itu, sebagaimana putusan yang kami perjuangkan terus sampai malam hari, sampai pagi hari juga, terus besoknya. Padahal kami sudah menyerahkan salinan putusan yang kami terima dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun pihak Polres Pelabuhan Belawan tetap bertahan harus menerima putusan langsung dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, baru mereka mau membebaskan klien kami. Namun pada saat itu juga kami terus melakukan upaya-upaya yang akhirnya klien kami dilepaskan pada tanggal 17 Oktober pukul 14.30, dan atas dasar itulah akhirnya klien kami pada tanggal 19 Oktober membuat laporan polisi ke Renakta Krimum Polda Sumatera Utara, yang hari ini telah dimintai keterangan oleh Subdit 3 Unit 2 Polda Sumatera Utara, dan mudah-mudahan setelah ini segera semua yang mengetahui akan peristiwa ini dimintai keterangan. Kalau tadi baru pelapor dan 1 saksi dari kami, dan nantinya akan terus dipanggil, dan kita berharap para terlapor dalam hal ini Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, Kanit 2 Ibtu Siahaan, dan ada lagi Muhammad Hanun, Muhammad Hanun Arifin, dan ada Tama Prasetya SH. Jadi ada 4 orang yang dilaporkan, dan kita berharap penyidik Polda Sumatera Utara yang menangani ini segera meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan setelah semuanya nanti diperiksa, baik itu terlapor sebagai saksi korban, baik itu korbannya langsung anak-anak dan saksi-saksi yang terkait akan anak ini, begitu juga terlapor, supaya nanti dilakukan undangan klarifikasi. Dan selanjutnya kita minta, karena kami yakin bahwa perkara ini akan memenuhi unsur menjadi satu perkara tindak pidana dalam hal kejahatan perlindungan anak. Jadi supaya tidak ada perbedaan antara status sosial masyarakat, baik itu masyarakat sipil maupun itu Polri, kalau dia melakukan perbuatan melawan hukum, tentu hukum harus menjadi panglima. Dan kita minta kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara supaya melakukan satu tindakan tegas
kepada Kasat Reskrim Polres Pelabuhan, Kanit Ekonomi, Kanit 2, Saudara Siahaan, dan 2 lagi Bintara yang ikut dalam penangkapan itu, ya, tanpa mengenal apakah mereka-mereka ini punya orang-orang kuat di belakangnya. Tapi hukum menjadi panglima, siapa yang berbuat melawan hukum harus mendapat hukuman yang setimpal. Jangan karena orang yang tidak mempunyai jabatan, jadi bisa dipaksakan yang harusnya tidak salah menjadi salah. Itu harapan kami, dan kami yakin Pak Kapolda Sumatera Utara ini, beliau orangnya on the track, orangnya teguh dengan aturan, tanpa memandang siapapun dan tanpa pandang tebang pilih. Kami yakin Pak Kapolda ini akan segera menindak personil-personilnya yang melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian.